Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Apriliani dari kelas PBI 2B, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Saya akan menjelaskan dan memperlihatkan tata cara merakit komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas literasi teknologi. Untuk video komputer ini saya ambil dari YouTube-nya Kios Komputer. Untuk video asli dari Kios Komputer, linknya akan saya taruh di description box. Sekarang kita masuk ke perakitannya. Nah, berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk perakit komputer. Di antaranya ada obeng, cutter, tali plastik untuk merapikan kabel. Kemudian ada macam-macam baut yang digunakan untuk perakitan. Di sini yang ada hitam-hitamnya seperti ini adalah casing, baut casing. Selanjutnya ada baut untuk fan. Yang ada tanda merahnya seperti ini adalah baut untuk motherboard. Ada baut PGA dan PSU. Lalu ada bautnya HDD atau DVD. Nah, sebelum mulai perakitan, di sini akan diperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari casing. Nah, yang pertama itu untuk power supply, lalu ada untuk hard disk, ada untuk DVD room, kemudian ada untuk fan, bisa juga di atas, itu untuk SSD, dan yang terakhir itu untuk motherboard. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama buka casing seperti itu, dan kemudian sekarang kita pasang power supply. Nah, kemudian rapikan kabel-kabelnya itu ke belakang supaya terlihat rapi dan enak dilihat. Kemudian dibaut menggunakan baut power supply. Di sini ada 4 baut. Sebelum memasang motherboard, pasang dahulu prosesor, fan beserta pastanya dan juga memori. Nah, untuk pemasangan prosesor ini tinggal dibuka saja, kemudian dipasang sesuai di port prosesornya. Kemudian ditekan sampai keluar yang hitam-hitamnya itu. Nah, kemudian pasang fan. Ini sudah ada dari sananya juga, udah disertai dengan pasta. Kemudian tinggal dipasang sampai terdengar bunyi tek. Lalu pasang juga kabel 4 pinnya di portnya si fan. Nah, lalu di sini kita akan memasang memori. Memorinya itu ada slot 1 dan slot 3 atau slot 2 dan slot 4. Kenapa? Karena harus dilewati satu agar dual channelnya ini bisa berjalan. Lalu kemudian langsung saja pasang memorinya sampai terdengar bunyi cetek seperti di fan tadi. Nah, lalu kita ke pemasangan hard disk.
Untuk casing itu bermacam-macam. Ada yang langsung pakai baut, ada yang dipasang di samping, ada juga yang tanpa pakai baut. Kali ini casingnya ini mesti pakai baut. Kemudian kita baut menggunakan bautnya harddisk. Untuk harddisk itu slotnya itu harus di belakang, karena bagian depan itu nggak ada slotnya, jadi nanti kabelnya itu lewat belakang. Nah, ini adalah pemasangan kabel bawaan casing seperti kabel audio, front panel, USB 3 semuanya dikebelakangi supaya terlihat rapi. Nah, sekarang kita pasang back panelnya. Kemudian sebelum memasang motherboard, pasang terlebih dahulu kabel 8 pinnya. Kemudian baut menggunakan baut motherboard yang ada tanda merah-merahnya. Nah, lalu pasang kabel front panel atau bawaan casing. Di sini ada harddisk HDD LED, ada power plus, power min, power switch, dan juga reset. Ini adalah port panel yang 5 tadi, atau biasanya tertera tulisan JFP pada motherboard. Nah, untuk kabelnya ini, yang pertama itu HDD LED di bagian bawah kiri. Sampingnya HDD LED itu reset. Di atas reset itu adalah power. Dan tentunya di samping power itu adalah plus min. Minnya di sebelah kiri, plusnya di sebelah kanan. Nah, untuk pemasangan kabel plus min ini, meskipun pemasangannya ini tertukar atau terbalik, tidak akan menyebabkan korslet. Lalu kemudian pasang kabel 24 pin lewat bagian belakang. Lalu pasang kabel USB 3 lewat depan casing. Kemudian ada kabel harddisk lewat bagian belakang. Selanjutnya pemasangan kabel USB 2.0. Kalau yang tadi itu 3.0. Dan juga pemasangan kabel audio atau HD audio. Masing-masing portnya ini tinggal dicari sesuai dengan port yang ada pada motherboard. Biasanya tertera tulisan seperti kabel yang JFP tadi. Nah, ini adalah bagian belakang casing. Biasanya terdapat lubang-lubang yang disediakan di bagian belakang casing untuk kabel-kabel. Setelah itu, coba rapikan menggunakan tali plastik yang tadi agar kabelnya ini terlihat rapi dan enak dilihat. Sebenarnya untuk opsi pengkabelan ini tuh bebas ya, ada yang di dalam, ada juga yang di belakang, tergantung dari si penggunanya. Tapi untuk video kali ini kabel-kabelnya itu ditaruh di belakang, kemudian dipasangkan tali plastik agar terlihat lebih rapi.
bisa tinggal dirapikan saja. Setelah dirasa rapi, kemudian rapikan sisa-sisa kabel, sisa-sisa tali plastik tadi ini menggunakan cutter. Lalu kita ke pemasangan PGA card. PGA card itu pasti ada bautnya, untuk itu lepas terlebih dahulu bautnya. Setelah itu pasang PGA cardnya beserta baut PGA card. Untuk bagian PGA card ini ada slot untuk HDMI, ada untuk DVI, juga ada untuk DisplayPort. Nah, itu untuk HDMI. Nah, untuk PGA card itu bermacam-macam. Ada yang pakai power pin seperti ini, ada juga yang tidak pakai. Ada yang pakai kabel 8 pin, ada juga yang double. Untuk kali ini hanya pakai yang 8 pin saja. Kemudian pasang sesuai port, tetapi jika tidak ada portnya tidak usah dipasang, tergantung dari casing yang dipakai. Nah, ini casingnya sudah mulai terlihat rapi dan hampir selesai. Langkah selanjutnya adalah pemasangan DVD room. Untuk kabel-kabelnya bisa dirapikan terlebih dahulu, kemudian diikat. Perakitan komputer sudah selesai. Langkah terakhir dalam perakitan adalah menutup casing bagian belakang. Caranya mudah. Sisi kanan dan sisi kiri ini ditekan, kemudian didorong maju ke depan. Setelah itu baut menggunakan baut casing. Nah, ini kurang lebih seperti ini penampakan komputer yang sudah dirakit. Itu tadi perakitan komputer sudah selesai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang diperbuat. Terima kasih kepada Kios Komputer atas videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.